Audio Jungle. Di masa dahulu naik saluhut na porsai na terjatuh sada pakiri boni sogon daging di Kristusi ala sada do dagingi jala sada do toni paraduti hasada ni toni minado muni damai. Horas Amanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat dan kasih karunia, sehingga kita dapat menjalani hari-hari dengan terus dapat melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang direncanakan. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, diambil dari dalam bahasa Batak Efesus bidusada ayat sia 1 ayat 10. Ai di pabotohon ibana dotu hita tahi ni rohana nabunihian mangihuton halolomona naum pinahot nai di bagasan dirina laho pasautosa di hagogok nitikina madok pasadahon di bagasan Kristusi sasudena na di benua gijang dohot na di atas tanoon. Dalam bahasa Indonesia, Efesus 1 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, kota Efesus disebut sebagai cahaya lain dari Asia. Miletus adalah salah satunya dan Efesus yang lainnya. Kota itu adalah kota metropolitan Asia kecil dan yang pertama dan utama di antara semuanya. Kota itu sebelumnya adalah kota yang sangat kaya, berdagang dan berkembang pesat, tetapi sekarang menjadi desa dan tempat yang miskin dan terpencil. Rasul Paulus terdorong untuk mengirim surat kepada jemaat yang ada di kota tersebut untuk menguatkan iman jemaat dan menjelaskan bahwa melalui Kristus
Tuhan berencana membawa penyatuan. Efesus 1 ayat 9 sampai dengan 10 merupakan penggambaran rahasia atas kehendak Allah yang telah dinyatakan kepada umatnya, yaitu penyatuan segala sesuatu dalam Kristus, baik yang ada di sorga maupun di bumi, untuk mencapai tujuan ilahi yang sempurna. Ini bukan sekedar rencana untuk masa kini, tetapi sebuah visi yang melibatkan seluruh sejarah umat manusia dan juga menunjukkan visi eskatologis atau berkaitan dengan akhir zaman, di mana segala sesuatu akan dikembalikan dan disatukan di bawah otoritas dan pemerintahan Kristus. Jemaat Tuhan HKBP Delta Mas yang terkasih, beberapa poin yang menjadi penekanan dalam nats ini adalah bahwa ada rahasia kehendaknya kepada kita. Rahasia menunjuk kepada wahyu yang sebelumnya tersembunyi dan kini telah diungkapkan melalui Yesus Kristus. Rencana Tuhan yang dahulu tersembunyi kini telah dijelaskan dan dihadirkan kepada kita. Rencana keselamatan yang mencakup seluruh umat manusia, dan Tuhan berkehendak agar umatnya menjadi bagian dari rencana besarnya untuk dunia. Kehendak Tuhan ini terungkap dalam Kristus. Lalu kehendak Tuhan itu terkait dengan untuk menyatukan segala sesuatu dalam Kristus yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Rencana Tuhan untuk menyatukan seluruh yang ada di bawah otoritas Kristus, dan ini adalah penggenapan dari janji-janji Allah yang diberikan kepada umatnya sejak dahulu kala. Penyatuan ini bukan hanya sekedar kesatuan fisik, tetapi kesatuan dalam Kristus yang membawa damai, rekonsiliasi, dan pemulihan. Dalam Kristus, segala perpecahan disembuhkan. Manusia yang terpisah dari Allah disatukan kembali dengannya dalam pemerintahannya. Dengan apa mereka dapat bersatu atau dapat dipersatukan? Dipersatukan dengan Kristus lewat korbannya dengan firman kebenaran. Dapat dilihat dalam Yohanes 17 ayat 15-19. Disimpulkan, kehidupan yang dipersatukan dengan Tuhan harus hidup dalam kesucian. Karena Tuhan adalah kudus, maka umatnya juga harus hidup dalam kekudusan. Dikuduskan dari perkara-perkara duniawi. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58. Hal ini adalah mengenai rahasia yang diungkapkan. Dapat kita simpulkan, yang pertama, yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Yang kedua, yang masih hidup pada waktu Tuhan datang dan sangkakala berbunyi, dan yang percaya kepada Tuhan diubahkan. Mereka diangkat di angkasa, bisa dilihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15-18. Mari kita perhatikan kata-kata di angkasa. Ini mengandung pengertian, yaitu mereka yang diangkat adalah bebas dari gaya tarik bumi. Artinya, jika kita ingin bisa dipersatukan dengan Tuhan yang ada di sorga, maka kita harus belajar untuk meninggalkan perkara-perkara duniawi, supaya jangan kita terpengaruh gravitasi bumi saat kita diangkat oleh Tuhan. Dan memang seharusnya sebagai anak Tuhan yang sudah dibangkitkan dengan Kristus, maka harus mematikan perkara-perkara duniawi, karena hal-hal ini mengakibatkan hukuman dari Tuhan. Jadi jika umat Tuhan yang sudah percaya tetapi masih melakukan hal-hal itu, maka disamakan dengan penyembahan berhala. Keserakahan adalah orang-orang yang merasa kurang dan kurang, mementingkan diri sendiri. Jadi jika kita tidak mengutamakan ibadah, maka sama saja kita tidak menghargai korban Kristus. Ini yang mengakibatkan kita kalah dan kalah. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 57-58 tadi,
Dengan korban Kristus kita bisa mampu menang dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Kalau mau saja sudah dikalahkan, apalagi yang lainnya. Sebab itu, marilah kita belajar untuk yang pertama, berdiri teguh. Maksudnya adalah tertancap kuat dan dalam. Pengalaman dengan Tuhan akan membawa kita semakin dalam pengenalan kasih Yesus. Semakin kita mencintai Tuhan. Yang kedua, jangan goyah. Artinya adalah sikap yang tidak mudah digeser. Inilah sikap anak Tuhan yang terpuji. Tidak mudah imannya untuk diganti dengan yang bukan iman yang tidak memberikan pengharapan. Kemudian yang ketiga, giatlah selalu. Artinya, semakin bersungguh-sungguh dalam pengikutan dan dalam pelayanan. Karena kita yakin apapun yang kita lakukan dan korbankan, kalau itu berkaitan dengan Tuhan, maka Tuhan yang pasti akan memberikan kemenangan. Dan tidak ada kata sia-sia. Lakukanlah semakin sungguh-sungguh. Dalam Kristus kita menemukan tujuan hidup kita. Dan dalam Kristus kita menemukan penyatuan yang sejati. Maka selamat menikmati perwujud nyataan rahasia kehendaknya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui panggilan ini, kami dapat hidup dalam kesatuan, mengingat bahwa Kristus adalah pusat dari segala sesuatunya. Panggilan untuk hidup dalam harmoni satu sama lain, sehingga kasih Kristus Yesus terlihat dalam cara kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, dalam kami menjalankan tugas aktivitas kami, dalam studi maupun dalam pekerjaan dan usaha kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nambabalu, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga keluarga jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan tersebut, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk anak jemaatmu yang saat ini yang umurnya sudah waktunya untuk mendapatkan jodoh. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan mereka pasangan hidup mereka yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini, seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.